catatan kejayaannya. Beberapa situs tercatat sebagai cagar budaya, seperti Candi Batu, peninggalan kerajaan Kanjuruhan, Candi Kidal dan Candi Jago, peninggalan kerajaan Singasari. Banyak komunitas pencinta dan pelestari budaya datang untuk belajar sejarah tentang situs-situs. Kali ini PNS TV Channel menyajikan ulasan cerita relief situs cagar budaya Candi Jago. Sangat langka ya, karena relief itu hanya kita dapati pada Candi Jago. Di luar selain Candi Jago kita tidak mendapatkan relief cerita ini. Ini adalah relief cerita partayatnya. Nah, relief ini dimulai dari kisah yang dalam pewayangan Jawa disebut dengan cerita Pendowo Main Dadu. Nah, itu ya. Kita lihat pihak ini adalah pihak Kurawa, kemudian pihak ini adalah pihak Pandawa. Yang bertaruh, yang sedang iker main judi itu adalah Yudhistira, yang rambutnya menggunakan gelung keling ya, gelung keling ya. Nah, di belakangnya adiknya Arjuna, di belakangnya lagi adiknya yang nomor 2 ya, yang paling bunda ya, sebagai ini kan orang tua tunggal ya, sebagai orang tua tunggal dari keluarga ini, sehingga hatinya paling bersedih, paling bunda. Nah, ini dilindungi oleh Dewata dengan Kalamerga. Ini menarik ya. Jadi kisah ini memang agak banyak diwarai dengan kisah perempuan. Nah, itu ya, kisah perempuan. Nah, yang terakhir ya, di paling belakang. Nah, ini masih di cerita partayatnya ya. Nah, di sisi belakang cerita partayatnya ini kita melakukan perjalanan panjang, tanahnya naik turun, jadi naik sampai sini naik. Jalannya masih naik lagi di sini ya. Ubah jauh ini, malah ada tangga. Ada karena miring, tanahnya miring, itu diberi tangga-tangga batu. Di pinggir tangga batu itu ada gentong ya, wadah air. Dulu biasa begitu ya, karena orang ini kan sedang melakukan perjalanan jauh. Ini kelihatan ini Parta, ini 2 punokawannya ya. 1-2 ini 2 punokawannya ini Parta. Dia sudah melewati perbukitan. Ini di lereng Indrakila, karena Parta itu bertapanya di Indrakila, tapi belum sampai Indrakila. Setelah sampai di Indrakila bertapa itu baru Arjuna Wiwaha. Jadi ini masih menuju ke Indrakila. Dan untuk menuju ke tempat pertapaan itu agak godo. Jadi kalau orang menuju ke suatu ikhtiar, suatu kebaikan itu agak godo biasanya. Nah, maka pertanyaannya, tahan godo apa ora? Ya gitu ya. Tahan godo apa enggak? Saya itu bukan tahan godo. Ada orang yang tahan godo, tapi ada orang yang menggoda. Ya, jadi di sisi lain itu ada pihak yang pada posisi tukang godo. Pada sisi lain orang yang harus bertahan terhadap goda. Nah, Arjuna dalam cerita ini penuh godaan ya. Termasuk salah satu penggoda itu wanita. Ya itu. Jadi sejak dulu wanita itu diposisikan sebagai anggodo. Penggoda. Karena itu ada relief di Mas Hendri, di Candi Miniatur Candi Ampel Gading B yang ada di Museum Trawulan. Itu relief cerita Arjuna relief cerita Samudra Mantana ya, Samudra Mantana. Jadi untuk mengalihkan perhatian para raksasa yang sedang mabuk kepayang mendapatkan amerta, Dewa Indra itu menyamar sebagai perempuan penari. Waduh, fisiknya luar biasa ya, digambarkan sangat sensual gitu ya. Ya, payudaranya, pinggangnya yang namun tumit, dia sedang menari. Nah, yang menarik perhatian di teks di teks bagian pertama dari Mahabharata terjemahan dalam bahasa Jawa kuno, penari ini diistilahi dengan anggoda. Ini yang nama anggoda itu bersinonim arti dengan taledek.
meledek itu kan menggoda. Jadi memang sesuai dengan sebutannya ini penggoda gitu. Karena itu dalam cerita baik itu Buddhis atau Hindu, Arjuna bertapa itu digoda oleh 7 bidadari nanti di Arjuna Wiwaha. Begitu juga ketika sang Buddha bertapa itu digoda oleh Mara yang juga digambarkan sebagai perempuan. Nah itu jadi kuat dak nahan Buddha dari perempuan. Mungkin untuk tahta tahan, untuk harta tahan, perempuan mana tahan. Nah itu. Baik, nah ini, nah mereka kemudian ternyata perjalanan Arjuna itu masuk ke dalam satu kompleks. Nah ini satu kompleks, coba lihat. Ini pagarnya, ini pagar keliling. Gapuranya ada di sini, ya. Dia naik sini, ya ini jalan sini, terus sini. Nanti dia masuk lewat gapura ini. Nah, yang menarik dari kompleks arsitektur ini adalah arsitektur yang justru bentuknya mengingatkan kita pada arsitektur di Bali. Yang di Jawa sendiri sudah tidak nemu. Nah ini, salah satu di antaranya di dalam satu kompleks itu yang merupakan main buildingnya, ya. Jadi bangunan utamanya ini yang di tengah ini, ya. Jadi bangunan dengan atap tumpang atau meru bersusun 11. Ini nggak sembarangan, di Bali tidak semua pura boleh bersusun 11, walaupun warganya kaya-kaya bisa bangun atap susun 11. Berapa sih susun 11 itu biayanya? Tapi itu ada peringkat yang tidak, karena punya uang ingin 12 atau 13 atau 15 nggak bisa. Ini hanya bangunan utama. Nah, ada perakiraan atap Candi Jago semula seperti ini mestinya di depan tubuh itu. Jadi coba Anda bayangkan kalau atapnya bersusun 11 seperti ini, candinya tanpa atap saja itu sudah tinggi ini, total tingginya kayak menara Telkom seluler. Tinggi sekali. Nah, ini atap, berdasarkan atap inilah maka tempat ini dinamakan tumpang. Karena atapnya berbentuk meru, berbentuk tumpang. Jadi kalau kemudian tumpang itu dihubungkan dengan batu numpang, itu saya kira tak nek aja. Itu sederhana banget itu, dan tidak memiliki referensi. Kalau dengan adanya ini kita melihat banyak ada atap tumpang itu yang susun 3, ini susun 3, tapi yang utama ini ya. Nggak ada hubungannya dengan tumpeng. Tumpang itu juga sama ya. Jadi atap tumpang itu sebenarnya kan meru gunung teman. Ya, tumpang itu juga menggunung gitu ya. Menggunung. Jadi karena itu sebutannya atap meru ya. Atap tumpang atau atap meru. Meru artinya gunung, sebutan untuk Himalaya sebagai gunung suci ya. Baik. Nah, di sini kita lihat Arjuna kemudian diterima ya. Diterima oleh para. Nah, ini yang menarik. Ini ada yang dijumpai oleh Arjuna, kompleks bangunan ini adalah asrama. Jadi sebutan kunonya asrama. Dan karena asrama itu berada di dalam hutan, karena itu sebutannya Wanasrama. Yes, asrama yang ada di dalam hutan. Saya yakin asrama ini konon tidak terlalu jauh dari Candi Jago. Ya, karena itu kalau kita mau mencari, kita bisa cari. Mungkin feeling saya Gubuk Kakak atau Buddha. Ya, gitu. Asramanya ada di sana. Dan yang menarik perhatian kita, asrama ini khusus untuk para perempuan. Ya, jadi kayak pondok pesantren putri gitu. Ada gontor putra, gontor putri, ini gontor putrinya. Nah, ini coba lihat. Nah, ini para perempuan. Beberapa masih muda. Ini Arjuna diterima gitu ya oleh guru, ya oleh guru Acarya, tapi juga para sisya, para murid, dan beberapa muridnya itu murid-murid yang muda. Parta masih lajang, ya, masih lajang. Sementara dia ketemu perempuan-perempuan yang ada di dalam hutan dan tidak sedikit diantaranya yang cantik, gitu. Wah, dan yang lebih parah lagi sebenarnya. Ya, lebih parah lagi, salah satu perempuan itu jatuh cinta pada Arjuna. Wah, ini kan tantangan yang berat. Dia harus, ya itu. Nah ini kita lihat di sini. Nah ini Arjuna sedang tidur malam hari. Punakawane Arjuna kademen, jadi pas ketika ada yang jatuh cinta pada dirinya karena lagi kademen. Ya. Ini dingin ya. Dugaan saya ini memang di lereng gunung ya, memang di lereng Indrakila. Jadi mungkin Indrakila itu dibayangkan sebagai Tengger atau Semeru gitu ya. Makanya
kita bisa cari itu. Nah, jadi ini dan seterusnya. Nah, pada malam hari salah seorang di antara murid perempuan itu nekat marani Arjuna. Jadi wong wedok wis kadung jatuh cinta itu wis ndak hitung-hitung gitu, wis ndak ada malu menyatakan cintanya dan sebagainya. Untung dimonitor itu oleh gurunya. Nah itu. Dan akhirnya kita lihat di sini Arjuna bukan terus waduh ini kesempatan ini. Begini adem-adem gitu ya di dalam di pinggir hutan di lereng gunung ada perempuan yang datang. Nah, Arjuna justru menyadari kamu tidak boleh karena kamu sedang ini kan posisinya sebagai tapini ya, tapasi. Jadi orang yang memutuskan posisi sebagai kalau orang Jawa namanya wadah. Jadi tidak menikah. Nah inilah yang akhirnya Arjuna berhasil menyadarkan ini dan kita lihat perempuan itu berapa memberikan sembah kepada Arjuna. Nah ini contoh yang menarik gitu ya di Vartayatnya itu ya. Jadi ini gambaran tentang bagaimana perilaku. Jadi sebenarnya jatuh cinta itu ya hal yang biasa ya, normal. Tapi kadang-kadang ada momen-momen yang jatuh cinta itu tidak boleh. Tidak boleh, baik laki-laki atau perempuan. Bagi Arjuna yang sedang menjalani perjalanan untuk tapa, nah, yang semacam ini adalah goda, ya. Tahan goda apa enggak, gitu aja. Nah, saya kira itu nanti selebihnya kita bisa bicarakan di Museum Panji. Terima kasih. Kita coba di Museum Baik, terima kasih Bapak.